salut dengan kehadiran adik-adik ini. Sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan ini akan kami emak-emak, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi berubah betul. Emang boleh jadi presiden? Tanah turun minta rumah tangkap dan resolusi dan lawat regenerasi Jokowi. Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di sini untuk menyuarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Oke, hari ini kita bagaimana yang sudah terjadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah dilangkahi, walaupun dengan berbagai macam kondisi yang ada, tapi kita juga mengupayakan bagaimana adili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana menuntut represivitas aparat terhadap kawan-kawan kita dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Lihat bagaimana yang kemarin yang terdekat adalah Semarang dengan represivitas yang luar biasa. Akibat aksi ini, ruas jalan Adi Sucipto pun ditutup untuk kendaraan umum. Massa juga sempat membakar ban bekas di jalanan depan gedung DPRD Solo. Sejumlah anggota DPRD Solo pun keluar menemui para pengunjuk rasa. Mereka menerima aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, termasuk mengakomodir permintaan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Solo.
channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita disungguhkan dengan pemandangan aksi demokrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai titik. Mulai dari depan gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hingga di depan gedung DPRD Solo. Ribuan massa yang terdiri dari aliansi rakyat bergerak, emak-emak hingga mahasiswa dan berbagai universitas turun ke jalan membawa satu tuntunan yang sama, yaitu tangkap dan adili Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta keluarga dan kroni-kroninya. Masa aksi membentangkan spanduk dan baliho bertuliskan kritikan tajam seperti tangkap dan adili Jokowi, Raja Korupsi, serta KPK, jangan tutup mulut. Ini bukan sekadar aksi politik biasa. Ini adalah untuk runtuhnya kepercayaan masyarakat yang merasa selama 10 tahun ini telah dibohongi oleh wajah yang tampak lugu. Namun dibaliknya diduga menyimpan banyak permasalahan besar. Ada beberapa poin krusial yang disuarakan oleh para demokrasi di lapangan. Pertama, tuntutan keadilan tanpa tebang pilih. Masyarakat mendesak penegak hukum khususnya KPK, kejaksanaan dari Mahkamah Agung untuk tidak menutup mata. Hukum harus lurus tanpa melihat siapa figur di baliknya. Kedua, penyelamatan demokrasi dan konstitusi. Para mahasiswa mengecam bagaimana Mahkamah Konstitusi diduga telah dilanggar demi melenggarkan kekuasaan. Mereka yang menuntut dihentikannya tindakan represif acara terhadap rekan-rekan mahasiswa di berbagai wilayah seperti yang sempat terjadi di Semarang. Ketiga, sorotan terhadap dugaan korupsi dan anggaran. Demokrasi ini dinilai bukan sekadar untuk perebutan kekuasaan, melainkan tentang penyelamatan APBN dan kekayaan alam sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Banyak yang mempertanyakan mengapa isu-isu sensitif yang sempat dirilis oleh lembaga internasional seperti OCCRIP ditindaklanjuti dengan proses hukum yang agresif di dalam negeri. Teman-teman, sejarah tercatat bahwa Presiden sekelas Jenderal Soeharto yang berlatar belakang militer kuat pun bisa diadili dan diturunkan ketika rakyat sudah menghendak. Jadi, sangat masuk akal jika hukum harus tunduk atau taring KPK menjadi tumpul hanya karena menghadapi lingkaran kekuasaan saat ini. Kondisi ini menjadi alarm keras atau lampu merah bagi para penegak hukum agar segera bertindak secara progresif sebelum masyarakat kehilangan kesabaran. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai gelombang aksi yang terus menuntut keadilan ini? Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Sri Andayani memberikan tanggapannya. Setuju sekali adili Jokowi bersama kroni-kroninya. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mesal juga memberikan tanggapannya. Jokowi pemecah belah anak bangsa dan perusak tatanan negara. Nah di sini teman kita Marpaung juga memberikan tanggapannya. Tangkap penjarakan seumur hidup. Di sini teman kita Budiono juga memberikan tanggapannya. Tangkap, jangan takut nepalkan. Nah, di sini teman kita Tifa juga memberikan tanggapannya. Miskinkan keluarganya Jokowi.
Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Suryadi memberikan tanggapannya. Kalau Prabowo masih melindungi Jokowi, maka nasibnya bisa dipastikan sama seperti Jokowi. Di sini teman kita Aindan juga memberikan tanggapannya. Presiden Prabowo punya nyali, jangan takut sama Jokowi. Di sini teman kita Sumar memberikan tanggapannya. Merdeka atau mati. Allahu Akbar. Di sini teman kita Utim juga memberikan tanggapannya. Awas kalau rakyat sudah terlalu marah dan habis kesabaran, mereka akan menempalkan. Nah, di sini teman kita Chardi juga memberikan tanggapannya. PIK Murawalik IKN dan lainnya bukti otentik keterlibatan kebijakan Jokowi. Di sini teman kita Herwolen juga memberikan tanggapannya. Prabowo lindungi Jokowi sampluk sisan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Hartutit juga memberikan tanggapannya. Hukum mati. Korupsi terkorup nomor 1 sedunia. Di sini teman kita Sulis memberikan tanggapan yang sangat bagus. Rakyat dan mahasiswa segera tangkap Jokowi sebelum Indonesia rusak hukum. Rusak negara sebelum negara kacau balau. Di sini teman kita Hes juga memberikan tanggapannya. Adili Jokowi dan proses hukumnya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Lisde juga memberikan tanggapannya. Wujudkanlah sebelum bahaya, harus segera mungkin, setelah itu ganti Pak Kapolri. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Hermiati juga memberikan tanggapannya. Lanjutkan berdemo dengan berhenti berdemo. Jangan berhenti berdemo sebelum Jokowi diadili sungguhan. Di sini teman kita Suningrat juga memberikan tanggapannya. Mudah-mudahan Allah mengadili Jokowi lewat pengadilan yang lebih adil. Nusa Kembangan tempat Jokowi. Di sini teman kita Udin juga memberikan tanggapannya. Itu sasaran yang betul, negara kita berantakan gara-gara Jokowi. Jokowi harus diadili. Di sini teman kita Ahmad Jazuli juga memberikan tanggapannya. Kepemimpinan jika air tenang tetapi menghanyutkan. Di sini teman kita Robai juga memberikan tanggapannya. Jokowi wajib diadili kalau Prabowo tidak bisa diandalkan karena Prabowo ternak Jokowi. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.